Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktivasi notifikasinya ya, untuk tahu info menarik lainnya seputar India. Meredos, siapa yang sekarang sedang mengerjakan skripsi atau tesis atau akan melaksanakannya segera? Kali ini kita akan kenalan dengan Kak Hana yang akan memberikan sedikit pengalamannya saat mengerjakan tesis serta tips dan trik yang akan membantu kamu dalam membuat tesis kamu. Penasaran apa aja? Yuk kita cari tahu bersama. Oke, halo, nama aku Hana, mahasiswa dari BINUS Bandung. Tema apa yang kamu ambil untuk tesis? Kenapa kamu memilih tema ini? Dan dari mana inspirasinya? Jadi tema yang aku pilih buat tesis aku adalah pendidikan India, karena kebetulan waktu itu aku kenal pendidikan India tuh dari Thai Apps, dan ternyata sayang banget gitu potensi pendidikan India di Indonesia yang nggak maksimal karena tertutup sama rumor-rumor yang jelek gitu. Kayak orang tuh mandang India tuh, wah India itu terbelakang, dia tuh miskin, padahal kenyataannya nggak seperti itu loh teman-teman gitu. Jadi aku mengambil topik itu sebagai tema tesis aku. Dari situ sih inspirasinya. Tahapan apa saja yang kamu lalui dalam membuat tesis? Tahapan yang aku lalui dalam membuat tesis itu, yang pertama pastinya cari ide. Waktu itu aku diminta cari 3 ide buat tesis aku. Jadi 3 ide ini aku ajuin ke dosen bimbing aku, dan beliau bilang, wah 3-3-nya udah oke nih. Akhirnya aku boleh pilih salah satu, aku pilih yang pendidikan India ini. Kayak gitu. Udah gitu baru dari situ dibuat konsepnya mau seperti apa. Caranya. Nah, kita urain lagi pakai diagram fishbone, pakai brainstorming dan lain sebagainya. Nah, dicari sebenarnya apa sih masalah utamanya tuh, kayak gitu. Sudah kita ketemu permasalahannya apa, udah disimpulkan, oh permasalahannya ternyata masyarakat Indonesia, terutama pelajar, itu perlu diedukasi lagi tentang pendidikan India. Kayak gitu, perlu ada media yang menarik yang bisa mengedukasi para pelajar tuh tentang pendidikan India. Akhirnya dari situ aku buat apa solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada. Jadi karena aku anak desain, solusinya juga harus solusi desain waktu itu, jadi sebuah proyek gitu. Dan akhirnya setelah didiskusikan, setelah sidang konsep juga, ada masukan dari dosen penguji, akhirnya solusinya itu aku ambil 3. Jadi kalau buat aku, dan mungkin aku nggak tahu gimana ketentuan di kampus teman-teman gitu, ternyata buat tesis itu kita nggak cuman boleh buat satu aja loh gitu. Ternyata aku boleh buat 3 solusi. Yang penting nyambung dan saling mendukung satu sama lain. Jadi 3 solusi yang ada di tesis aku. Yang pertama adalah guidebook. Guidebook ini guidebook tentang pendidikan India. Terus yang kedua itu website yang memuat informasi yang dasar tentang pendidikan India dan link ke guidebook. Yang ketiga adalah Instagram post buat mempromosikan guidebook sendiri. Jadi ketiga ini tuh mendukung satu sama lain. Karena kalau misalnya guidebook aja nggak ada promosinya ya percuma gitu. Makanya akhirnya dipilih 3 solusi ini yang saling mendukung satu sama lain. Nah, setelah jadi solusinya, baru aku membuat konsep visualnya. Konsep visualnya mau seperti apa sih? Misalnya mood board, color palette, typography-nya mau kayak apa, terus inspirasinya, kayak cari referensi dari yang lain-lain juga, konsep pembuatannya mau seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu udah didiskusikan juga dengan dosen pembimbing ini itu baru akhirnya dibuat langsung ke karyanya kayak gitu. Tapi pembuatan karyanya pun masih diskusi sih sama dosen pembimbing, dan masih ada revisi-revisi kayak gitu. Jadi membuat tesis tuh banyak tahapannya ya ternyata, dan nggak instan gitu. Apa saja yang perlu sangat diperhatikan dalam pembuatan tesis? Menurut aku yang paling penting dalam pembuatan tesis itu adalah tahapan awalnya. Jadi karena kalau tesis aku itu karya, aku nggak tahu tesis teman-teman kayak apa, tapi aku rasa semuanya yang sama-sama perlu diperhatikan itu adalah langkah awal, yaitu waktu kita memilih ide dan kita memilih konsep. Jadi
kalau aku bilang sih, pilihlah konsep dan ide yang teman-teman suka, tapi dan teman-teman kenal baik, tapi tetap ada manfaatnya dan ada dampaknya buat orang lain. Contohnya kalau topik yang aku pilih yaitu pendidikan India 1, aku suka itu. Yang kedua, aku mengenal itu gitu. Seenggaknya aku udah pernah magang di Thai Apps, terus aku ada sumber juga nih. Kalau misalnya aku perlu riset, aku ada sumbernya. Aku tahu gimana aku harus riset, ke siapa aku harus riset. Itu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya sumber, lebih baik jangan, karena bakal susah risetnya kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu berdampak juga buat orang lain. Yang artinya tesis kamu ini punya manfaat buat orang lain, karena itu mungkin aja loh ditanya nanti manfaatnya apa sih gitu buat entah buat negara, buat orang lain, pokoknya harus ada manfaatnya, ada dampaknya tesis kamu ini. Jadi nggak cuma buat kamu aja, kayak gitu. Tantangan terbesar apa yang dialami dalam pembuatan tesis dan bagaimana menyelesaikannya? Menurut aku tantangan yang biasanya kita alami dalam pembuatan tesis itu adalah beda pendapat gitu sama dosen pembimbing ataupun dosen penguji. Tapi selain itu pasti ada juga sih permasalahan-permasalahan yang lain. Misalnya kita nggak tahu nih dari mana kita mau mulai riset. Contohnya kalau buat aku, riset dalam jurnal itu yang paling susah karena kita harus baca banyak jurnal, kita harus cari banyak jurnal yang nggak sedikit gitu kan jurnal tuh. Karena itu kadang-kadang kita males bacanya, tapi memang kita harus sisihkan waktu sih buat itu. Terus yang kedua tadi perbedaan pendapat sama dosen pembimbing dan dosen penguji. Kalau menurut aku, kita sering-sering diskusi sama dosen pembimbing itu wajib banget sih. Dan untungnya waktu itu aku dapet dosen pembimbing yang benar-benar dukung aku, yang baik. Jadinya diskusi kita enak gitu. Jadi segala sesuatu kalau kamu ragu, kalau kamu nggak suka bahkan atau kamu nggak setuju sama pendapat dosen pembimbing, menurut aku kamu bisa sampaikan apa adanya dengan jujur, dengan baik-baik ya tentunya. Sampaikan apa adanya. Jadi dosen pembimbing aku waktu itu juga sempat bilang, kalau misalnya kalian ragu atau nggak tahu nih harus ngapain lagi, bilang ke kami gitu. Waktu itu dosen pembimbingnya ada 2. Jadi aku juga berusaha jujur apa adanya. Kalau misalnya aku belum tahu nih mau ngapain di desain visualnya, aku bilang ke dosen pembimbing aku, Pak, saya nggak tahu nih mau gimana desain visualnya. Dengan kita jujur apa adanya, dosen pembimbing juga jadi bisa bantu kita dengan tepat kayak gitu. Jadi jangan menutup-nutupi apa yang lagi kita alami, karena dosen pembimbing juga ada buat membantu kita kan. Gitu. Jadi itu sih menurut aku cara buat menyelesaikan percakapan sama dosen pembimbing gitu. Banyak-banyak, kalau di aku dibilangnya asistensi, banyak-banyak asistensi, banyak-banyak tanya atau update progress biar dosen pembimbing juga tahu kalau kita itu lagi ngerjain tesis kita. Kayak gitu. Bagaimana cara kamu membagi waktu saat membuat tesis dan bekerja? Oke. Nah, waktu aku buat tesis kan aku juga sambil kerja gitu sebagai mahasiswa, aku juga punya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Gimana sih cara aku membagi waktu? Aku membagi waktunya dengan kalau yang efektif buat aku itu skala prioritas. Tapi mungkin yang efektif buat teman-teman beda. Jadi mungkin pertama cari dulu cara yang efektif buat kamu membagi waktu. Gimana cara kamu bagi waktu? Apakah kamu harus buat to-do list? Atau apakah kamu harus buat jadwal? Atau apakah kamu harus buat skala prioritas kayak aku? Kalau aku buat skala prioritas dan juga to-do list kayak gitu. Jadi skala prioritas itu aku prioritaskan, aku tulis apa yang harus diprioritaskan hari ini. Contohnya, kalau hari ini aku ada kerjaan A, B, C, dan juga harus buat tesis. Nah, kalau misalnya hari itu kira-kira udah penuh banget sama kerjaan A, B, C, ada 3 kerjaan, ya aku mungkin nggak sempat buat tesis hari itu. Tapi di hari-hari yang aku luang, nah sebelum hari itu, malamnya aku udah rencanain, wah besok aku harus buat tesis. Nah itu aku taruh di atas di skala prioritas aku masukin ke to-do list. Kebetulan to-do list aku di HP bisa ngatur skala prioritas juga. Jadi aku mark sebagai high priority, sangat penting. Jadi dia akan di atas kayak gitu. Dan sisihkan waktu juga. Mungkin kalau aku enaknya buat outline-nya dulu ya. Apa yang harus aku lakukan di tesis. Contohnya,
habis buat konsep aku harus nyari referensi, habis nyari referensi aku harus ini. Jadinya kita tahu seberapa banyak beban yang harus kita kerjakan. Nah, dengan kita tahu seberapa banyak beban yang kita kerjakan, kita juga bisa outlining. Misal aku mau buat konsep tuh pokoknya harus beres sampai akhir minggu ini. Nah, habis itu minggu depan aku ngerjain apa nih? Jadi udah tahu kira-kira beban kerjanya aku sebanyak apa dan cukup nggak waktunya untuk ngerjain tesis gitu. Kalau waktu itu kebetulan karena di kampus aku, atau aku aja yang nggak tahu ya, di kampus aku itu agak dadakan ngasih tahu sidang akhirnya. Jadi waktu itu di awal Juli aku masih sedikit gitu buat desainnya. Aku masih agak nyantai karena aku kira nanti sidangnya Agustus akhir. Ternyata aku dapat giliran 1 gitu di Juli akhir. Waktu itu panik dong. Wah, udah harus beres, karya aku ada 3 guidebook 30-an halaman, Instagram post 8 carousel semuanya. Terus yang satu lagi itu website 4 halaman. Website untungnya udah selesai, tinggal 2 lagi. Aku harus kerjain 30 halaman sama 8 Instagram post tuh dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi itu jangan ditiru ya. Kalau bisa sih tanya-tanya ke kampus kira-kira kapan sidang akhirnya. Waktu itu aku nggak tanya dulu ya, my bad. Tapi akhirnya aku langsung dari situ buat planning. Seminggu ini pokoknya aku harus beres 10 halaman, kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa buat planning kayak gitu, membagi waktu, seberapa banyak waktu yang kamu perluin buat membuat tesis kamu, biar kamu tuh jadi tahu, aku kira-kira perlu waktu berapa lama sampai tesis ini selesai. Ditarget kapan tesis kamu pingin selesai, nah sesuai jadwal sidang akhirnya, gitu. Apa saja pelajaran yang kamu dapatkan saat membuat tesis? Yang pertama itu belajar menyukai sesuatu, walaupun buat kita berat gitu. Nah, itu juga kenapa tadi aku bilang kamu harus suka sama topik tesis kamu. Karena aku yang suka sama topik tesis aku aja merasa berat kerjainnya kadang-kadang. Kayak, aduh banyak banget yang harus aku kerjain. Aku kalau udah banyak yang harus aku kerjain tuh merasa overwhelmed dan jadi malas gitu ngerjainnya. Tapi kalau misalnya, apalagi kalau kamu nggak suka topik tesis kamu gitu, bakal lebih berat kerjainnya kan. Jadi pilihlah topik yang seenggaknya kamu tertarik dan kamu suka, kayak gitu. Nggak harus yang suka banget, tapi mungkin yang bikin kamu tertarik pun oke, gitu. Yang bikin kamu ada niat kerjainnya. Dan waktu itu aku belajar buat menyukai hal yang buat aku berat gitu. Jadi di saat-saat berat banget nih harus ngerjain tesis, aku ingetin lagi diri aku kalau aku milih ini karena aku suka. Jadi aku berusaha membuat itu fun gitu. Entah dengan ngerjain sambil dengerin lagu, apalagi ya cobalah buat tesis kamu itu fun gitu. Dan apalagi pelajaran yang aku dapetin waktu membuat tesis itu, ternyata tesis itu bisa fun gitu. Kayak apa ya, kita bisa riset sesuatu topik yang bikin kita penasaran dan kita suka. Itu menurut aku menyenangkan sih, walaupun memang ada bagian-bagian yang berat dan gak menyenangkan. Tapi waktu kita bisa kerja dengan sesuatu yang kita suka, menurut aku itu menyenangkan gitu. Dan aku juga belajar ternyata tesis itu gak seberat yang diomongin orang-orang. Contohnya orang-orang tuh ngomong tesis tuh susah banget loh, kamu harus tulis banyak banget, terus dosen pembimbingnya juga kayak gini, nanti dosen pengujinya galak. Ternyata aku nggak ngalamin seburuk itu gitu. Jadi jangan takut sama tesis ya teman-teman. Dosen pembimbing itu membantu kita kok, asal kita juga kooperatif, kita komunikatif. Makanya harus ada komunikasi yang baik. Aku sempet struggle juga sama dosen pembimbing, kayak ada salah paham ini itu. Tapi akhirnya aku bilang baik-baik, kalau aku salah aku ya minta maaf. Aku ngomongin baik-baik, maksud saya gini. Jadi jelas ke depannya ya, bangun relationship yang baik sama dosen pembimbing, karena kita akan kerja dalam jangka waktu yang lama sama dosen pembimbing. Terus sama dosen penguji juga aku dapet tips yang benar-benar bagus banget nih dari dosen-dosen aku. Kebetulan dosen-dosen aku baik banget di DKV Binus. Mereka kasih tips gitu, cara menghadapi dosen penguji. Jadi cara menghadapi dosen penguji, ini tips dari dosennya sendiri, yaitu kamu harus jelas apa konsep kamu, apa alasan kamu. Misalnya, kalau aku anak desain,
aku harus jelasin kenapa sampai detail-detailnya ya. Misal, kenapa aku milih ada toko Sita? Kenapa aku milih warna bajunya Sita hijau? Semua keputusan kamu dalam tesis itu harus jelas. Harus bisa dijelaskan dengan logika dan harus nyambung. Misalnya, konsepnya kan pendidikan India. Kenapa aku milih solusinya ada 3? Itu harus bisa dijelaskan. Ya, dari konsep, kenapa aku milih color palette-nya kayak gini? Itu harus bisa dijelaskan juga. Jadi, memang harus benar-benar mendalami tesis kamu, harus udah siap dengan segala jawaban kamu. Yang penting kamu bisa menjelaskan tesis kamu itu secara detail dan ada alasannya. Terus kalau misalnya dosen penguji itu menyerang misalnya tesis kamu atau ada yang nggak setuju sama pendapat kamu, menurut dosen pembimbing aku, kamu harus bisa mempertahankan itu kalau memang kamu benar-benar yakin sama pilihan kamu gitu. Jadi ternyata kita nggak harus selalu setuju sama orang. Itu yang aku pelajari juga sih dari tesis. Aku kaget loh sama itu karena aku kira selama ini kita harus bisa benar-benar bisa menjawab semua pertanyaan dosen penguji. Tapi ternyata nggak gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada ketidaksetujuan nih antara dosen penguji sama kita, dan aku ngalamin itu. Dosen penguji aku pinginnya kayak gini, tapi menurut aku nggak bisa kayak gitu. Akhirnya aku pertahanin pendapat aku, dijelasin, Pak, menurut saya nggak bisa kayak gitu, karena gini, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ada salah juga dalam tesis kita, aku sih memilih jujur apa adanya. Waktu itu di tesis tulisan aku tuh aku ada yang salah tulis, aku lupa diganti. Padahal konsepnya aku udah nggak gitu. Nah terus ditanya lah sama dosen penguji, ini kamu nulis kayak gini di sini, kenapa nggak ada di tesisnya? Terus aku langsung kayak di dalam pikiran tuh, ya ampun, oh iya aku lupa gitu, aku lupa ngehapus itu. Terus akhirnya aku bilang jujur aja apa adanya dengan tenang gitu. Ya Bu, maaf saya lupa nggak ganti itu, nanti saya ganti. Udah kayak gitu. Akhirnya terlewati dengan baik sidangnya, aku ganti di revisi. Jadi ya tenang-tenang aja sih. Sidang itu aku melihat sidang tuh sebagai diskusi karya aku, mereka kasih masukan, ya aku menerima, terus aku ganti di revisi gitu. Jadi nggak usah lihat sidang sebagai hal yang memberatkan banget gitu sih. Apa pesan kamu untuk mahasiswa yang akan membuat tesis? Pesan aku buat kamu yang bakal buat tesis, yang tadi sih, coba explore, luangkan waktu dari semester sebelumnya. Kalau aku luangkan waktu dari 1 semester sebelum aku sidang, atau kalau misalnya bisa lebih jauh ya lebih bagus lagi. Luangkan waktu buat kamu bisa cari topik apa yang benar-benar kamu suka, yang ada irisannya yang tadi aku bilang. Kamu suka, kamu punya sumbernya, dan bermanfaat. Cari beberapa topik yang seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya disuruh pilih beberapa topik, kamu bisa ajuin beberapa, dan kita lihat mana yang terbaik. Ya, dan dosen pembimbing kamu juga bisa lihat mana yang paling potensial. Kayak gitu. Menurut aku karena itu tahapan yang paling penting, makanya harus dipikirin dari sekarang, dari sebelum kamu ada di semester akhir, pikirin si topik yang akan kamu ambil nantinya. Pilih beberapa topik. Kayak gitu. Nah, itu dia tips dan trik mengerjakan tesis dari Kak Hana. Kira-kira tips mengerjakan tesis apa lagi yang kamu punya? Komen di bawah ya. Oke Meredo, sekian dulu ya video dari Sita hari ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita. Kak Abia, Alfi, dan Nakena. Pirmilange.